Yang pertama adalah kredibilitas sumber, yang kedua adalah daya tarik sumber. Daya tarik sumber merupakan karakteristik berikut yang ikut menentukan keberhasilan upaya persuasi. Ya. Apabila sumber dinilai menarik oleh penerima, maka upaya persuasi akan lebih cepat berhasil karena adanya proses identifikasi dalam diri penerima. Ya, senang menggunakan channel levis karena mengidentifikasi dirinya sebagai orang modern, orang elit, orang kota, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda pasti pasti mudah memahaminya ini, ya. Daya tarik sumber, ya. Jadi kalau Anda lihat bahwa daya tarik sumber merupakan karakteristik berikut yang ikut menentukan keberhasilan upaya persuasi, ya. Apabila sumber dinilai menarik oleh penerima, maka upaya persuasi akan lebih cepat berhasil karena ada proses identifikasi dalam diri pihak penerima. Ya, banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa penerima suatu ide atau produk baru seringkali merupakan hasil identifikasi penerima terhadap sumber. Misal, ya, senang menggunakan celana levis, ya, karena mengidentifikasi dirinya sebagai orang modern, ya, elit kota atau orang Amerika gitu, ya. Nah, kemudian namun demikian perlu dipertimbangkan bahwa proses identifikasi seringkali hanya bersifat temporer. Temporer itu artinya sementara, dalam arti bahwa pihak penerima akan mengidentifikasi dirinya dengan sumber selama si sumber dinilai masih menarik, masih pantas untuk ditiru, atau si sumber tidak berubah. Misalnya produk yang sama tapi diperagakan oleh tokoh model yang berbeda, ya. Di sini maksudnya senang menggunakan channel levis supaya diidentifikasi bahwa dirinya itu memang modern gitu loh, ya. Mungkin senang menggunakan kacamata bermerek gitu supaya dia diidentifikasi sebagai kaum atas, ya menengah atas gitu loh, ya. Misal sedang menggunakan celana celana yang misalnya yang bermerek, misalnya kalau di Indo bisa kita lihat seperti, ya, golongan Kardinal, kemudian Lois atau Wrangler, kemudian 501 itu kan masih kelompoknya Levi's, ya. Kemudian ada tas, ya, tas yang bermerek juga, atau sepatu yang bermerek. Misalnya kalau sepatu misalnya mereknya Kicker gitu kan, ya. Maka supaya diidentifikasi apa? Supaya dia diidentifikasi sebagai orang kota, ya. Karena memiliki sepatu yang bermerek. Coba Anda berikan contoh, ya. Ini mudah ini, ya. Mudah sekali ini daya tarik sumber, ya. Coba Anda berikan contoh. Coba di sini Sna, ya. Coba Sna berikan satu contoh, ada satu orang satu, ya. Satu orang satu, siapkan satu orang satu, ya. Daya tarik sumber ini, ya. Oh ya, oke, cukup. Ya, bagus, ya. Ya, cukup, ya. Oke. Coba yang satu orang siapkan, ada satu. Sekarang Grace, ya.
Oke. Coba Prima. Oke, ya. Ya, benar ya. Jadi seperti itulah ya daya tarik sumber ya. Anda sudah memberikan contohnya dan sudah, menurut saya memang sudah paham lah Anda dengan memberikan contoh yang tepat ya. Kemudian kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Untuk kegiatan belajar pertama yang bagian C-nya, kekuatan atau kekuasaan sumber ya. Karakteristik sumber lainnya yang penting dalam upaya persuasi adalah power atau kekuatan atau kekuasaan. Nah, kekuatan atau kekuasaan terhadap pihak penerima secara umum dapat terjadi melalui 4 cara. Pertama, karisma. Kedua, wibawa otoritas. Ketiga, kompetensi keahlian. Keempat, pemenuhan ya. Nah, yang pertama adalah karisma ya. Nah, karisma ini merupakan faktor bawaan ya, yang melekat pada diri seseorang ya. Seseorang yang tergolong karismatik lazimnya mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain ya. Contohnya itu adalah almarhum Presiden Soekarno ya. Jadi salah satu tokoh yang karismatik ya. Jadi dia itu mudah mempengaruhi orang-orang ya. Sampai dia tuh dikenal sebagai singa podium saking pintarnya dia berpidato, dan memang dia tuh terkenal ya, di seluruh dunia terkenal ya. Mantan presiden kita yang pertama ya, presiden RI pertama Bapak Insinyur Soekarno ya, dan seorang karismatik ya. Jadi itu memang bawaan dari lahir ya. Nah, yang kedua adalah wibawa otoritas ya. Ini berhubungan dengan kedudukan otoritas formal ya. Seseorang yang memiliki kedudukan formal sebagai pemimpin suatu kelompok atau organisasi, maka dia memiliki kekuatan untuk terhadap orang-orang bawahannya ya. Nah, ini gampang sekali ya. Misalnya seorang direktur ya, dia akan mudah ya memerintahkan atau mempengaruhi bawahannya karena dia punya kekuatan ya. Dia punya power, dia sebagai direktur ya. Ya, sehingga bawahannya mudah dia pengaruhi ya. Kalau tidak mau melakukan apa yang disuruhnya, dia sebagai direktur karena dia punya power, dia punya kekuatan, ya sudah dikeluarkannya aja. Kalau tidak mau bekerja sama dengan dia, sudah. Nah, ini menyangkut wibawa otoritas ya. Kemudian yang ketiga, kompetensi keahlian. Ini diperoleh dengan belajar ya. Ini untuk kompetensi keahlian ini bukan bawaan ya, tapi diperoleh dengan belajar ya, dengan proses belajar ya. Ya, seseorang akan punya kekuatan pengaruh dalam satu bidang tertentu apabila dia dipandang punya keahlian di bidang tersebut ya.
Seseorang dia berbicara masalah pendidikan, ya. Kalau dia memiliki background ilmu pendidikan yang mumpuni, ya. Dia doktor di bidang ilmu pendidikan, ya. Maka dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang karena dia memang ahli, expert di bidang itu. Begitu juga seorang ahli komputer, ya. Dia seorang doktor, ya. Seorang doktor di bidang komputer gitu kan. Maka dia benar-benar menguasai hal-hal seperti itu, seluk-beluknya komputer, ya. Dan ini didapatkannya secara murmar, ya. Ada proses belajar mengajarnya dia, ya. Ditempuh dengan proses belajar, tidak faktor bawaan, tidak moro-moro dia langsung pintar, ya. Berbeda dengan karisma. Kalau karisma memang bawaan, ya. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan atau istilahnya compliance, ya. Sumber dinilai punya kekuatan, ya, atau kekuasaan apabila ia mampu memberikan imbalan dan hukuman pada penerimanya. Jadi ada harapan untuk memperoleh imbalan, ya. Jadi di sini artinya bahwa seseorang atau sekelompok orang menerima ide atau anjuran dikarenakan ada harapan akan memperoleh imbalan, ya, dan menghindari sanksi. Nah, ini yang dinamakan dengan compliance. Jadi ada harapan untuk memperoleh imbalan dan menghindari sanksi, ya. Ini bagian hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan atau kekuasaan sumber, ya. Jadi contohnya apa? Ya, contohnya apa? Ya, di mana sumber ini dinilai punya kekuatan dan kekuasaan apabila ia mampu memberikan imbalan dan hukuman pada penerimanya. Contohnya apa? Contohnya direktur, ya, dalam sebuah perusahaan di mana perusahaan itu adalah perusahaan keluarga, ya. Dia memiliki kekuatan, ya. Dia memberikan bonus, misalnya kalau kamu berhasil menyelesaikan proyek ini dengan baik, maka kamu akan saya beri ini, ya. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya keluarkan dari perusahaan ini. Ya, bisa dia berkata seperti itu karena memang dia pemiliknya, dia yang punya, ya. Itu yang termasuk ke dalam compliance, ya, atau pemenuhan, ya. Oke. Dari yang empat ini, ya, dari yang empat ini sudah saya berikan contoh. Yang karismatik itu misalnya mantan presiden kita. Kemudian yang kedua itu adalah dia memiliki otoritas. Yang ketiga itu dia memiliki kompetensi keahlian. Kemudian yang keempat itu dia memiliki kekuatan untuk memberikan imbalan dan memberi hukuman, ya. Nah, sekarang Anda berikan contoh, ya. Contoh yang berhubungan dengan wibawa otoritas, ya. Wibawa otoritas, Anda sebutkan aja, terserah Anda. Yang jelas sesuai dengan wibawa otoritas, ya. Ya, di sini misalnya wali kota gitu kan. Ini maksudnya Prima itu yang Anda tulis ini sekarang dia bukan jadi wali kota, ya. Ya, ini memang dia memiliki
di bawah otoritas ya. Nah, dia adalah gubernur ya. Dia memiliki di bawah otoritas ya karena berhubungan dengan kedudukannya ya. Oke, prima ya. Kemudian coba asna ya, asna kemudian siap-siap grace ya, ditulis saja, nanti grace ditulis saja ya. Oke, Pak SBY juga bisa ya. Ya, yang prima. Gimana asna?